Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, namaku Sipa Nur Aulia dengan NIM 25060200037. Jadi kali ini aku mau membahas salah satu materi dalam transportasi, yaitu tentang parkir. Pengertian parkir. Parkir adalah kondisi kendaraan berhenti dan ditinggalkan pengemudinya untuk sementara waktu guna melakukan suatu kegiatan tertentu. Jenis parkir. Secara umum, parkir dibedakan menjadi dua jenis utama, yaitu 1. Parkir di badan jalan on-street parking. 2. Parkir di luar badan jalan off-street parking. Apa itu parkir di badan jalan? Parkir di badan jalan adalah kegiatan parkir yang dilakukan di tepi jalan umum dengan menggunakan sebagian ruang jalan. Jenis parkir ini biasanya ditemukan di kawasan pertokoan, pasar, pusat kota, dan tempat-tempat yang memiliki aktivitas tinggi. Kelebihannya, praktis, dekat lokasi tujuan, tidak perlu area parkir khusus. Kelemahannya, kurang lebar efektif jalan, rawan kemacetan dan konflik lainnya, resiko kecelakaan lebih tinggi. Contoh parkir di luar badan jalan antara lain gedung parkir di pusat perbelanjaan, area parkir rumah sakit, basement parkir gedung perkantoran, tempat parkir di terminal dan bandara. Apa itu parkir di luar badan jalan? Parkir di luar badan jalan adalah fasilitas parkir yang disediakan di area khusus di luar ruangan jalan utama. Jenis parkir ini dianggap lebih baik karena tidak mengganggu arus lalu lintas di jalan raya. Kelebihannya, tidak mengganggu arus lalu lintas, lebih aman CCTV dan petugas, kendaraan tertata rapi. Kelemahannya, butuh biaya dan lahan besar, lahan terbatas di perkotaan. Contoh parkir di luar badan jalan antara lain gedung parkir di pusat perbelanjaan, area parkir rumah sakit, basement parkir gedung perkantoran, tempat parkir di terminal dan bandara. Karakteristik parkir. Volume parkir, jumlah kendaraan yang menggunakan fasilitas parkir dalam periode tertentu. Rumusnya, volume sama dengan NIN tambah X. Diketahui NIN sama dengan jumlah kendaraan yang masuk. X sama dengan kendaraan yang ada sebelum pengamatan. 2. Akumulasi parkir. Jumlah kendaraan yang parkir pada suatu tempat dalam waktu tertentu. Rumusnya, akumulasi sama dengan EI dikurang EX. Diketahui EI sama dengan NT, kendaraan yang masuk lokasi parkir. EX sama dengan exit, kendaraan yang keluar lokasi parkir. 3. Durasi parkir. Lama waktu kendaraan di tempat parkir per jam. Rumusnya, D sama dengan NX kali I bagi NT. D sama dengan rata-rata lama parkir jam atau kendaraan. NX sama dengan jumlah kendaraan yang parkir selama X interval. X sama dengan jumlah daripada interval parkir. I sama dengan lamanya waktu setiap interval. NT sama dengan jumlah total kendaraan selama survei. Parkir dapat dikategorikan menurut lamanya waktu sebagai berikut. Singkat, 1 jam bisnis, sedang 1-4 jam belanja, lama 4 jam kerja. 4. Turnover, tingkat pergantian kendaraan pada ruang parkir dalam periode tertentu. Rumusnya, TR sama dengan NT per S kali TS. Diketahui TR sama dengan tingkat pergantian parkir, kendaraan, petak, dan jam. S sama dengan jumlah petak parkir. TS sama dengan lamanya periode survei per jam. NT sama dengan jumlah kendaraan total. 5. Indeks parkir. Perbandingan akumulasi parkir dengan kapasitas parkir. Rumusnya, IP sama dengan akumulasi parkir per kapasitas parkir. Sebagai pedoman besaran IP adalah jika IP lebih besar dari 1, kebutuhan melebihi kapasitas masalah.
Jika IP sama dengan 1, kebutuhan seimbang dengan kapasitas. Jika IP lebih kecil dari 1, kebutuhan masih di bawah kapasitas, yaitu berarti aman. Permasalahan parkir. Permasalahan parkir merupakan salah satu masalah utama dalam transportasi perkotaan. Jumlah kendaraan yang terus meningkat sering tidak sebanding dengan ketersediaan lahan parkir. Akibatnya, berbagai masalah lalu lintas sering terjadi. 1. Mengurangi kapasitas jalan. Parkir di tepi jalan lebih efektif, jalan berkurang. Kendaraan harus pelan atau pindah jalur. Arus lalu lintas jadi tidak lancar. Sering terjadi di kawasan pasar, pertokoan, dan pusat kota. 2. Menyebabkan kemacetan. Parkir sembarangan di tepi jalan. Kendaraan keluar masuk area parkir menghambat arus. Pengemudi cari parkir berjalan lambat. Dampaknya buang waktu, boros BBM, dan polusi udara. Ketiga, konflik lalu lintas. Kendaraan berhenti mendadak untuk parkir. Keluar parkir tanpa lihat kondisi lalu lintas. Parkir di tikungan atau persimpangan jalan meningkatkan risiko kecelakaan dan ketidaktertiban lain. Kesimpulan, berdasarkan pembahasan yang telah dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa parkir merupakan bagian penting dalam sistem transportasi yang berfungsi sebagai tempat berhenti kendaraan untuk sementara waktu. Seiring meningkatnya jumlah kendaraan bermotor, kebutuhan terhadap fasilitas parkir juga semakin besar. Oleh karena itu, penyediaan fasilitas parkir yang tertata, aman, dan memadai sangat penting untuk mendukung kelancaran transportasi serta menciptakan kenyamanan bagi masyarakat. Sekian materi dari saya. Terima kasih.